wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Maya Jesari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Sebelumnya saya terima kasih sama Bapak atas kesempatan dan waktu yang Bapak berikan sehingga saya bisa berkunjung di sekolah ini. Berkaitan dengan ini, saya akan mewawancarai Bapak terkait lingkungan dan kegiatan yang ada di MI Khairul Huda ini. Dan hasil wawancara ini akan menjadi tugas akhir saya dalam mata kuliah, yaitu pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut dengan LP1, yang tujuannya agar saya lebih memahami lingkungan sekolah dan saya mendapatkan pengalaman kependidikan secara faktual di lapangan. Sebelum kita mulai, maaf saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Haji Sanusi. Bapak kepala sekolah di MI? Saya kepala sekolah di MI Khairul Huda. Yang pertama, bagaimana sih Pak perilaku peserta didik di sekolah ini dalam menerapkan 5S? Apakah sudah diterapkan dengan baik? Ya, alhamdulillah untuk 5S ini sudah kita terapkan, terutama salam, senyum, sapa, salam, kemudian itu biasanya pada saat penyambutan siswa oleh guru. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, pasti ada kendala tersebut dan kesulitan apa dan gimana solusi Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Kendalanya ya mungkin terkait dengan kedisiplinan saja, kedisiplinan guru yang terkadang guru ada keperluan sehingga dia datang terlambat. Nah, pada saat terlambat itulah kegiatan 5S ini otomatis menjadi tidak berjalan. Kemudian kendala yang lain adalah pemantauan siswa yang kadang-kadang memang belum optimal dalam pemantauan program ini. Supaya apa yang Bapak lakukan agar struktur kerja di sekolah ini tetap bisa berjalan secara optimal? Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk optimalisasi kerja struktur yang ada ini. Yang pertama adalah kita buat komitmen guru dengan pimpinan, yaitu biasanya kita optimalkan saat rapat koordinasi. Kemudian yang kedua ada reward dan punishment. Reward artinya bagi guru yang melaksanakan tupoksinya dengan baik, maka kita akan berikan reward dalam bentuk penambahan jam kerja, penambahan jam. Kemudian punishmentnya yaitu pengurangan sehingga guru termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara baik. Dalam melaksanakan data tertib, pasti kan ada kendala yang Bapak rasakan juga kan? Solusi apa jika tata tertib itu tidak dipatuhi baik oleh guru maupun oleh siswa? Ya, memang biasanya ketika tata tertib itu kita buat, ada saja yang melanggar. Oleh karenanya sejak awal kita sudah buat semacam sanksi apabila siswa atau guru yang tidak melaksanakan tata tertib itu. Umpamanya siswa yang terlambat, dia akan diberikan sanksi, dia mengerjakan tugas umpamanya menghafal, gitu. Tapi sanksi di sini kita terapkan dalam rangka edukasi, bukan hukuman fisik, tapi edukasi. Umpamanya kita perintahkan untuk menulis Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau membersihkan halaman kelas atau membersihkan kamar mandi. Untuk kegiatan seremonial sendiri, apakah sekolah ini rutin menjalankan upacara tiap hari Senin dan hari besar lainnya? Iya, rutin. Yang kita rutinkan adalah upacara hari Senin, kemudian juga
seremonial kita pelaksanaan sholat duha dan tausiah. Kemudian hari-hari besar Islam biasanya yang kita adakan adalah menyambut tahun baru Islam, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu juga kita laksanakan. Lalu biasanya untuk kegiatan upacaranya itu, petugasnya itu apa yang hanya ikut paskibraka atau memang Bapak sudah jadwalkan berapa? Jadi untuk petugasnya kombinasi artinya gini, ada tugas-tugas tertentu yang memang dia sudah dilatih dalam paskibraka. Yang kedua, tugas-tugas yang lain yaitu yang bergilir, yang dijadwal per kelas mereka. Tapi ada tugas tertentu yang itu memang tugas petugas paskibraka yang memang sudah terlatih gitu. Untuk pembinaan sendiri, apa Bapak sudah jadwalin atau memang Bapak tunjuk atau boleh guru-guru sudah mengajukan diri untuk jadi pembina? Ya sudah ada guru khusus, jadwal khusus untuk paskibraka. Apa saja eskul yang ada di sekolah ini? Eskul ini satu paskibra, yang kedua marawis, ya seninya marawis, kemudian muhadoroh, yang sedang mau kita rintis ini kaligrafi, ya, kaligrafi Al-Quran. Ya, tapi belum berjalan kaligrafi. Menurut Bapak, apakah eskul itu dapat meningkatkan minat dan bakat siswa di sekolah ini? Ya tentu, jadi ada siswa-siswa yang memang dia sangat berminat dalam eskul tertentu karena kemampuan mereka, mungkin mereka hobi di situ ya, jadi mereka terbangun tuh kemampuan skillnya ya, skillnya itu terbangun dengan adanya eskul tadi. Apa saja pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah ini? Apakah ada duha atau memang harus dulu berjamaah dulu sebelum pulang? Baik, untuk pembiasaan, pertama pembiasaan yang kita lakukan di sekolah ini adalah satu, hidup bersih. Pembiasaan hidup bersih. Jadi mereka pada saat datang ke sekolah, guru mengecek semua siswa apakah mereka sudah bersih atau belum, ya. Baik kebersihan diri, ya, kebersihan pakaian. Kemudian yang kedua, kita rutinkan agenda sholat duha. Di sholat duha ini dilaksanakan satu pekan satu kali memang untuk pembiasaannya, itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita laksanakan. Setelah itu kemudian pembiasaan yang kedua supaya mereka berzikir. Jadi ada zikir Asmaul Husna. Jadi dengan zikir Asmaul Husna itu mereka terbiasa untuk menghafal zikir itu. Kemudian juga kebiasaan yang lain adalah mengenakan sepatu atau sandal apabila keluar dari ruangan, karena memang mereka di dalam ruang harus lepas sandal, tapi keluarnya ini harus dibiasakan, walaupun memang masih ada siswa yang terkadang tidak menggunakan alas kaki untuk kesehatan diri. Gitu. Apa tujuan Bapak membuat pembiasaan positif? Pembiasaan itu sangat penting bagi anak karena ketika dia sudah biasa maka itu akan menjadi karakter. Ya, akan menjadi karakter. Dia sudah terbiasa sholat dengan disiplin, maka itu karakternya nanti disiplinnya akan terbangun. Dia sudah biasa menjaga kebersihan dirinya, maka sampai besar dia itu kalau kotor sedikit dia akan segera bersihkan. Itu jadi banyak hal positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita biasakan, yang lalu kemudian menjadi karakter dan menjadi gaya hidup dia. Begitu. Pak, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because
It's a beautiful day.